Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam cukur sedunia. Oke, di video kali ini saya akan berikan motivasi ke teman-teman yang pemula, yang baru. Jadi ini saya akan bahas tanda-tanda orang sukses bagi pemula yang baru buka. Sekiranya tanda-tanda sukses itu seperti apa? Kalau pemula baru 1 bulan, jadi 1 hari baru menemukan 3 kepala, 2 kepala, bahkan zong 4 kepala, itu tanda-tanda tidak sukses. Kamu harus berubah, mencari pergaulan lain, bisa meroyek, bisa pabrik, dan seperti itu ya. Terus kalau kamu teruskan, ya nggak mangan dong anak bojomu, nek awakmu apa meneh ndak punya sawah, ndak punya sapi, ndak ada pekerjaan lain. 1 hari hanya 3 kepala, 2 kepala, sedangkan tarif kamu 10.000, 1 hari 30.000, ndak cukup bro. Penghasilan itu kalau untuk keluarga minimal itu adalah 100.000, maksimal 200.000, begitu bro. Yang 100.000 untuk kebutuhan, yang 100.000 bisa untuk tabungan, seperti itu ya bro ya. Jadi tanda-tanda sukses itu kalau kamu buka sendiri di depan teras, itu adalah tanda-tanda suksesnya adalah 10 kepala itu paling sepi, paling ramai 20 kepala lah, itu baru tanda-tanda sukses. Seperti itu, udah dilihat seperti itu ya bro ya, itu tanda syarat-syaratnya sukses. Nah itu kalau sendiri, dan kalau seperti saya ini berlima, itu tanda-tanda suksesnya 1 hari paling sepi, buka jam 7 sampai jam 10 malam, paling sepi itu adalah sekitar 30 kepala bro, paling sepi. Paling rame sampai 117 kepala kemarin saya itu ya bro. Kita berlima, biasanya paling rame itu antara Sabtu dan Minggu, ketika orang-orang proyek pada libur, pada pray, itu pas hari Minggu itu biasanya rame, ada orang headlight, ada orang potong, ada orang cukur rambut, pokoknya semir, pokoknya rame lah pokoknya kalau hari Minggu ya bro. Minggu pas nempai proyek pray seperti itu. Nah kalau teman-teman bukannya di teras, 1 hari hanya dapat, mungkin nggak bisa fokus ya, kamu mungkin hanya buka malam, dan malam kadang zong, kadang 1, kadang 2, kadang 3, kadang nggak dapat apa-apa. Itu tanda-tanda tidak sukses menurut saya. Berarti kamu tidak bisa mengembalikan orang itu. Sukses itu bagaimana cara kamu mengembalikan pelanggan kamu, bukan bagaimana cara pangkas rambut kamu, sebagus apa, sekeren apa, sedetail apa, sengeblur apa, segradasi apa, sebagus mungkin apa. Itu enggak menentukan sukses kamu. Yang menentukan sukses kamu adalah bagaimana cara kamu mengembalikan orang itu kepada kamu. Meskipun potongan rambut kamu jelek, seperti saya, potongan rambut saya jelek, tapi mereka bisa kembali, itu adalah tandanya kita udah sukses mempengaruhi mereka untuk kembali ke pangkas rambut kita. Dan bagaimana caranya? Nggak hanya mangkas saja, kita harus pandai-pandai bertanya, pandai-pandai berbicara. Kita harus bisa membaca ekspresi wajah orang, bahwa orang ini udah puas belum, orang ini udah suka belum. Seperti itu bro, biar nggak jenuh, biar nggak bosen, biar bagaimana kita cara mangkasnya gitu ya bro ya. Jadi kita jadi tukang cukur itu harus tahu bagaimana pantasnya, bagaimana dilihat tuh bagusnya kepala ini, bagaimana itu kita harus tahu. Nggak hanya walaupun potong rambut kita bagus, keren, tapi kalau lama ya pokoknya panas bro, ya rasa-rasan yo kapok. Ngono potong rambut soy larang bisa lho. Itu apakah itu nilai min, bukan nilai plus. Sedangkan kalau di sana loh potong rambut di Mas Turis udah bagus, cepat, harganya standar sekali 10.000. Nah itu adalah nilai plus bagi kita. Plusnya bisa cepat, 5 menit selesai, terus harganya juga standar, terus bisa nyocoki orangnya, terus ramah, senyum sapa, terus ojo kesemprot itu loh. Gua kesemprot kan nih. Yang itu terus lah. Seperti itu ya bro, kira-kira pangkas rambut suksesnya itu
kalau mendapatkan 10 kepala per hari paling sepi itu tanda-tanda sukses. Itu versi saya, menurut saya seperti itu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena Mas Tihun udah 1 tahun dan di Kimendung orang dari jam sejiawan. Dan seperti itu Mas Tihun, Mas saya sendiri itu ditelateni terus buka duit. Nah, karepnya dia nggak mau ikut saya, gengsi dong, ikut adiknya, dan dia menelateni, si Jiloro nggak apa-apa, yang penting kan dipotong sendiri, nanti hasilnya juga diambil sendiri. Artinya seperti itu pikirannya, tapi ternyata nggak sesuai harapan bro. Seumpama dia ikut saya, katakanlah dia dengan harga 6.000, ikut saya juga 6.000 kan, 40%, 60%. Mas Tihun misalnya ikut saya 60%, berarti dapat 6.000, saya dapat 4.000. Tapi di sini bisa mendapatkan 10 kepala, berarti 60.000. Sedangkan dia buka sendiri, hanya dapat 1 kepala, 2 kepala, kadang zong. Kalau 1 kepala hanya 6.000, 2 kepala hanya 16.000, hanya 12.000, ya kan? Dan ini sudah dijalani 1,5 tahun dan terus seperti itu bro. Itu tanda-tanda tidak sukses. Jadi bisa memotong bagus, tapi tidak bisa mengembalikan orang itu. Bagaimana orang itu bisa ketagihan potong rambut di tempat kita? Itu bagaimana? Itu cara yang paling sulit untuk kita. Kalau mangkas menurut saya, siapa yang mau belajar mangkas? Semua orang bisa. Tentunya semua orang, bahkan orang nol, orang yang nggak hobi mangkas, orang yang bener-bener nggak bisa pun bisa mangkas menurut saya, asal mau belajar. Gitu ya, intinya mau belajar. Nggak perlu menunggu bakat lah untuk potong rambut. Orang saya juga nggak bakat potong rambut gitu, potong rambut saya jelek, tapi bagaimana manajemen saya bisa mengembalikan orang, dan orang itu bisa kembali dan ingin pangkas rambut di tempat saya lagi, seperti itu. Yang pertama, untuk tempat juga harus dibersihkan yang bagus, steril, walaupun siletnya nggak pernah diganti ya, oke, jadi digantilah, masa nggak diganti. Terus untuk keramahan pembicaraan, bagaimana Pak dengan ini itu semua ada triknya, ada ilmunya bro. Seperti itu. Kalau nggak ada ilmu ya percuma. Kita harus ada ilmu bagaimana manajemen agar mereka tuh kembali, dan kamu tempatnya juga harus yang strategis. Ibarat kota ini kamu harus mendapat di tengah-tengahnya, di jantungnya. Jadi di sini banyak sekeliling, di sini warga-warga, kamu buka di tengahnya. Di sini sekeliling, kamu bukanya di pinggiran. Jadi ya tidak menutup kemungkinan orang bisa datang ke kamu kalau kamu bisa itu tadi ya, bisa menarik orang. Tapi kalau kamu skillnya hanya gitu-gitu aja, hanya bisa mangkas tapi nggak bisa berbicara dengan baik kepada orang, itu ya mereka bosan, nggak mau kembali lagi. Walaupun potong kamu murah, ibaratnya 3.000 per kepala, seperti itu. Gas kesel, tangannya kemeng gitu. Motong terus, ini kini ono potong rambut 5.000, ya gak apa-apa. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa rame 5.000, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga hanya dengan capek, gitu ya bro ya. Seperti itu. Kira-kira cukup ya bro. Tanda-tandanya adalah yang penting sukses itu 5. Oh jodoh lu cukup lu. 5 pokoknya 1 hari itu 10 kepala minimal. Kalau tidak dapat itu berarti kamu belum ada tanda-tanda sukses untuk menjadi seorang tukang cukur. Gitu aja ya bro ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia. Semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia. Duh. Wes do ya. Tuh. Teng teng. Apa udah nih do?